maupun wanita yang Kristen terutama itu akan menjadi perawan di hadapan Kristus gitu loh. Itu perumpamaan juga. Ya, ini adalah pertanyaan Kores kepada sang debaters dalam video live TikTok Lintas Agama ya. Jadi dalam pandangan Kores, orang Kristen akan mengawini Tuhan. Dia menafsirkan ayat Alkitab secara hurufiah. Sementara kita tahu Alkitab itu ada tersurat, tersirat, dan perumpamaan ya. Ayat yang dikutip si Kores ini adalah 2 Korintus 11 ayat 2. Nah, berkata seperti ini, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Oke, ya itu perumpamaan juga. Ini menyangkut apa? Ini yang dinamakan menyangkut keimanan. Ya, maka dia berbicara tadi kan, aku cemburu ilahi. Gimana sih cemburu ilahi itu kan begitu? Bahwa contoh, saya cemburu terhadap orang yang disalib di sebelah Yesus. Kenapa saya cemburu? Dia tidak mengenal Yesus, dia tidak pernah ke gereja, nggak pernah ke sinagog, nggak pernah baca kitab suci, tapi bisa dia masuk surga. Nah, itulah maksud ayat ini. Nah, di dalam ayat 2, dalam 2 Korintus 11 ayat 2 berbunyi, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Nah, karena aku telah mempertunangkan kamu, kata ayat ini ya. Nah, untuk memahami ayat ini sesuai dengan konteksnya, kita harus melihat keseluruhan bab dan suratnya. Dalam surat 2 Korintus, Paulus sedang berbicara dengan jemaat di Korintus. Di bab sebelumnya, ia telah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap jemaat ini karena mereka rentan terhadap pengaruh ajaran palsu dan pemimpin-pemimpin palsu yang mencoba mempengaruhi mereka, ya. Ia ingin menjaga kesucian dan kesetiaan jemaat ini kepada Kristus. Jadi, ayat 2 ini menggambarkan perhatian dan cemburu Paulus terhadap jemaat di Korintus. Cemburu ilahi yang ia sebutkan adalah cemburu yang berasal dari kasih dan keprihatinan rohani, ya. Paulus membandingkan jemaat tersebut dengan seorang gadis yang telah dipertunangkan untuk menikahi Kristus seperti pengantin perawan suci. Ia ingin mereka tetap setia kepada Kristus dan tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang salah. Dengan kata lain, dalam konteks ayat ini ya, ini merupakan pertanyaan Paulus tentang kasih dan keprihatinan rohani yang mendalam terhadap jemaat Korintus dan keinginannya agar mereka tetap setia kepada Kristus tanpa terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah. Nah, hari-hari ini kita banyak menemukan ajaran-ajaran yang salah ya, baik itu di TikTok, baik itu di live lintas agama segala macam. Mereka hanya memframing dan banyak hal. Nah, di sini Kristen awam itu mendengar boleh, tetapi dipelajari lagi dan belajar dengan orang yang tepat. Oke.